Iku kadang gobo. 20 ton muatannya bang. Iya Pak. Oh, anti kreatif. Ya, waktu itu selalu dibuat kayak sekolah juga lagi. Media massa. Kita datangnya tuh. Yo. Ya, salju. Itulah yang model itu. Iya, Pak. Masih tinggi tuh.
Astagfirullah. La ilaha illallah nak. La ilaha illallah. Jangan nginak. Ke bulan lah tiba lah nak. Ha bulan bak dek pelurunya. Ne pak cik orang cakap mana ka? Ne amak on telah dong orang. Ne sabil. Ha ne sabil. Bil. Jadi fikir capek ke lari capek. Yo onde baba cik kata. Capek ke lari nak tinggal lah kan masa namu capek. Ya. La ilaha illallah nak. Weh Sarawak mana? Anda tinggal Sarawak dia ngajak salah dia. Baik
Hah? Tak ada, agak kedai masalah. Datang lobang ni kau kan lagi selamat weh. Ada. Masih kau ni. Ada apa? Lagi sampai salah contoh aja itu. Ikan nak. Oh lumbek. Kan kau ni lah. Oh tuan kau naik. Itu pada tahu seadanya. Mapak ni. Mengucapkan terima kasih atas sambutan yang masyarakat Desa Rantau Gunung Sakti yang dipimpin oleh Pak Kepala Desa Pak Aladin dalam kunjungan kami ini, di mana maksud dan tujuannya nanti saya mohon dan berharap kepada Ibu Kepala Dinas saja yang menyampaikan, karena ini merupakan program dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hulu, di mana berkat beliau inilah perjuangan yang selama ini yang kita impi-impikan, alhamdulillah sudah mulai nampak kenyataannya. Mudah-mudahan langkah hari ini dan selanjutnya apa yang kita rencanakan nanti dapat mendapat rahmat ya, dan kampung ini suatu ketika dan saat ini mungkin menjadi baldatun warahun ghafur. Karena pertimbangan kami, jikalah pembangunan ini terjadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir inilah pusat dari pengembangan agama Islam Serohul. Jadi kampung Godang tinggal Suedo. Kan itu balik. Jadi untuk itu Bapak dari kaum famili kita yang ada di Rantau Gunung Sakti ini. Kemudian Bapak-bapak yang berhadir pada siang hari ini, kok masih siang ada nih? Siang akan siang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul pada
siang hari ini, yaitu dalam rangka kunjungan, boleh dikatakan ini kalau dari pariwisata merupakan kunjungan ketiga Pak. Yang kemarin tahun 2007 ini sudah kita mulai Pak, tapi alhamdulillah pada tahun ini baru kita merencanakan desainnya. Bapak-bapak yang kami hormati, tujuan kami ke sini adalah dalam rangka program kegiatan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu DED. Namanya Pak itu DED itu desain namanya Pak ya. Jadi itu tuh membuat gambarnya Pak. Awak oleh membangun membuat gambarnya, kemudian membuat tahapan-tahapan apa yang akan awak bangun besok. Nah itu lah Pak yang akan kami kerojukan gini. Jadi kita buat dulu perencanaannya Pak. Kemudian tahun besok mudah-mudahan mungkin atas perhatian Bapak Ismail ini bekerja sama dengan pemerintah. Kalau ini dari DPR-nya Pak, kami dari pemerintahnya, mudah-mudahan Iko dapat kita lanjutkan pembangunan. Itu merupakan harapan kita bersama. Mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak yang kami hormati, di sini ada kita membawa namanya konsultan Pak. Konsultannya itu yaitu Bapak Pak Fajar Pak. Pak Fajar dengan jumlah tim surveinya 6 orang ya Pak ya. 6 orang, jumlah keseluruhannya kalau saya tidak salah tadi 8 orang. 8 orang dan mereka akan tinggal selama survei di sini. Ini juga merupakan tamu kita. Bapak, tanggung jawab awak. Jangan nanti mereka datang nanti keluar menimbulkan kesan-kesan yang kurang mungkin yang kurang mendapat perhatian, mendapat sambutan dari kita. Jadi sehingga image dari kampung kita ini di awal bekerja ini sudah mulai tidak baik. Jadi diekspos namanya Pak dari Metro TV, ada juga dari mana Pak? Nah, dari Riau Mandiri. Agar Bapak diketahui orang dari awal mula bersama ke lapangan, bagi bapak-bapak yang berkenan mungkin bisa ikut bersama-sama ke lapangan. Mungkin di sini juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Kades, bapak-bapak sekalian yang telah mungkin menyambut kami makan siang kok Pak lupa Pak. Lama makan siang Pak. Kawan ini nyobain ikon bisa diaman atau dekor Pak Kades. Dekor Pak Kades. Tapi Pak Kades selama kami di sini Pak, selama kami berada di sini mungkin ada tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Maklum aja lah Pak mungkin. Kan betul ini Pak Ismail. Tapi lantaran Iko anggap rumah saudara sendiri, jadi sehingga kami begitulah Pak. Apa yang Pak tengok, begitulah keadaan kami yang sebenarnya. Hanya demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oh yang kami hormati Bapak Wakil Rakyat yaitu Bapak Ismail, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pariwisata Rokan Hulu, yang kami hormati bapak-bapak dari wartawan, bapak-bapak khusus umumnya rombongan dari Bapak Ismail ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri kita izin untuk dapat bertemu di siang hari ini. Dan begitu juga salat beri salam kita unjuk kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau kita telah keluar dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Bapak-bapak yang kami hormati, terutama kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semuanya yang telah sudi hadir datang ke Desa Rantau Gunung Sakti ini guna untuk mengunjungi dan berencana untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Desa Rantau Gunung Sakti ini. Jadi ucapan terima kasih kami sudah berlebihan rasanya, bangga kami atas kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun waktu kita berjumpa di pasir, entah hari Senin, entah apa, kami tetap akan menunggu. Nah, itulah kira-kira. Dan begitu juga ucapan terima kasih kepada kita semua. Dan ucapan terima kasih masyarakat kami kepada kita semua yang telah sebenarnya menunggu ini udah berapa hari ditunggu nih Pak, kedatangan bapak ibu-ibu nih. Cuman kan ada waktu yang diundurkan.
Jadi terpaksa sebeginilah cuma bisa kami yang hadir dalam menyambut bapak-bapak nih. Karena kehidupan di sini bapak dan ibu ketahui buikan namanya. Jadi kalau baliknya hari Minggu, baliknya hari Minggu punya Selasa. Selebih dari itu mungkin di tepi-tepi sungai itulah kebanyakan topik masyarakat kami. Jadi ini dapat kami nak melayani ibu-ibu dengan banyak-banyak doh. Iko lah yang bisa perusahaan Iko. Jadi memangnya sonang hati kami mencoba apa-apa datang ke tetangga orang sana. Udah begitu peduli terhadap daerah yang ini memungkinkan asukan dibangun uyang ledo kan bisa dibangunkan. Itu. Jadi keadaan kami kolah bentuknya ibu apa lah nampak bagaimana kehidupan masyarakat, kehidupan alam yang ada di lingkungan kami yang saat iko. Dan begitu juga seandainya ada pelayanan kami dari masyarakat kami yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kembali lagi kita ke lapangan. Apa yang perlu kita yang perlu ditanyakan kepada kami akan kami berikan apa yang bisa kami sampaikan. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Kami yang kau jalan kaki enggak? Enggak, jalan sebelah situ kami tadi. Ya. Main. Kemana ya, Wak? Kemana ya, Wak? Kolam apa, Pak? Kolam Anak Rajo. Tempat apanya, Pak? Tempat mandi. Mandi, Pak. Tahun berapa tuh, Pak, kira? Enggak ingat. Sudah lama, Pak ya? Udah lama. Dalam kerajaan. Tempat anak raja. Tempat anak raja-raja apa tuh, Pak? Raja Rokan, Pak ya? Iya, Raja Rokan. Oh, gitu, Pak. Namanya batang pohon loh. Iya. Manggis. Itu ada. Apa nih, Pak? Masjid apa, Pak? Masjid zaman dulu ya. Masjidnya kurang tahu lah, cuma tempat Syekh Abdul Wahab bukan berburu Al-Quran di sini. Oh, gini, Pak. Tapaknya mana, Pak? Ini tapak. Ada besinya, Pak? Kadang-kadang kulit kayu. Bentuknya sama dengan apa tadi. Itu gini. Oh, itu semua. Benteng apa itu? Itu benteng guru datang dulu. Yang pertama. 2003 dia kan. Kan itu balik. Tapi bikinnya dulu lah kan. Jadi kau nak pernah kau naik banjir tak banjir. Tanah itu lebih tinggi dari kalau desa ya. Tinggi ke? Antara Kalau musim durian buah? Kuburan atau pilar Memelanur. Jadi ini apa namanya, Pak?
Benteng. Yang ini benteng kerajaan Rantau Benuang Sakti itu. Berapa persegi deh Pak luasnya kira-kira? Kira 3 hektar. 3 hektar Pak ya. 3 hektar. Jadi sekelilingnya tuh benteng Pak ya. Benteng ya, bisa sini masuk sampai ke sini. Oh. Seempat. Tujuannya dulu Pak supaya apa Pak? Nah, inilah kerajaan ini. Ya supaya apa benteng itu Iya, menangkis ya. menangkis sejarah itu kerajaan. Yang kerajaan itu kalau menurut di dalam buku Tata Krama Kerajaan Rokan Hulu itu rajanya bernama Maulana Sultan Abdul Wahid. Sejak tahun berapa Pak dia menjabat gitu Pak? Kalau tahunnya mungkin Hijriah tahun 1200-an. Iya Pak ya. Begitu Pak. Untuk mengajarkan agama apa sih Islam Pak? Itu kerajaan. Kerajaan Pak ya. Nah, kerajaan. Sementara untuk mengembangkan agama Islam Nah, sendiri itu Pak. yang mengajarkan agama Islam itu ada makamnya itu yang satu itu dari Aceh. Apa nama Pak makam siapa? Sultan Taib. Kurang jelas ya. Oh gitu Pak ya. Tadi tidak mau. Guru itu Tuanku Abdul Halim Tambusai. Abdul Halim Tambusai. Ya, guru ngaji ya. Oh gitu Pak. Oh gitu Pak. Cerita-cerita lain Pak tentang sejarah di sini Pak, pengembaraan agama Islam Pak mungkin ada cerita apa lagi, suluk-suluknya atau apa? Kalau suluk itu sejak awal-awal tahun 1900 inilah suluk di sini itu dipimpin oleh Khalifah Manan. Kemudian Khalifah Manan itu orangnya sudah ditinggalkan di sini, tidak ada banyak orang lagi, maka pindah ke Pujut. Di sanalah mereka mengadakan perkembangan tarekat sampai sekarang. Bukti sejarah Pak yang ditinggalkan Khalifah Manan Pak? Khalifah Manan bukti sejarah yang ditinggalkan, cuma jelasnya situ ada surau sudah terbakar di situ. Surau Pak ya? Itu aja. Iya, tuh cerita ini nggak hapu entah tompek duduk, entah tompek apa. Ini adalah tempatnya di muka masjid yang ada di situ tuh, yang di tempat Tuan mengaji itu. Gunanya Pak? Gunanya ini waktu cuci kaki, ada lagi apa itu namanya taka. Untuk mengambil air wudhu Pak? Iya, mengambil air wudhu. Nah, ini di sinilah berdiri sambil mengambil air di dalam taka. Udah berapa Kak kira-kira usia batu ini Pak? Nah, ini ratusan tahun. Ratusan tahun Pak ya? Ratusan tahun. Ini dari pindahkan dari sana. Dari masjid ya Pak? Iya, dari masjid. Dari masjid sana. Iya. Donga uang kumusai hati-hatinya Pak. Hujan. Iya apa nama Pak? Kayu alim namanya, kalau bahasa sini kayu besi. Oh kelebihannya Pak? Wah itulah kalau tahu lah kelebihannya tuh. Cuma kulitnya bisa. Ubah kelamin gitu. Iya iya. Bunga kelamin. Ini makam apa Pak? Apa ya? Makam ini lah makam guru ngajinya. Guru ngaji Pak. Ya. Jadi yang makam yang lain Pak? Itu keluarganya. Oh gitu Pak. Kalau nisan-nisan lain itu dari Singapura, dari Bagan itu. Mungkin. Iya memang iya. Arab lah banyak anak maju. Tapi tidak dapat maju. Pak Tuman bagai lah. Ya video 3 tahun kan udah baca. Syekh Ibrahim. Kubur yang 7 tingkat tuh itu semua itu. 7 tingkat kuburan siapa tuh Pak? Kerajaan itu dulu ya. Kerajaan apa Pak? Kerajaan waktu aku tumbuh saya. Jadi ini kok kubur siapa nih Pak? Ini Pak Haji Ibrahim. Pengembang agama Islam juga Pak ya? Mengembang juga agama Islam. Apa nih Pak? Nah, kubur orang Aceh. Orang Aceh ya? Pengembang agama Islam ya? Perkembangan agama juga. Nggak tahu namanya Pak? Nama nggak tahu. Tahun berapa lagi nih Pak? Malah coba kubur di sikonya ya.
Itu kayak putih itu apanya tuh Pak? Panji namanya. Oh. Itu yang pernah nasar itu Benar. kantong itu. Panji kan Pak, yang merah, yang kuning, yang ikan hijau kan begitu. Tengok waktunya. Panji nomor bunga. Lebih dari 10.000 pula tuh. Diperkirakan Hah? Lebih dari 10.000 pula. Itu tinggalkan itu seperti itu. Oh, setelah masuknya setelah disuahinya balik. Menurut keterangannya itulah kuburan ayah Zainal Abidin yang makam di Madiun. Oh, Madiun ya. Nah, Pengembang agama Islam juga. apa namanya Sultan Abdul Wahid. Udah berapa tahun itu Pak? Udah lama? Kita tengok lagi situ apanya itu nih 1290-an lah. Oh, ada Pak ya. Nah, ada situ. Kalau Raja Tembusa itu kalau dalam keterangan 2 orang yang dikebumikan di Rantai Benuang nih, termasuk ini satu, kemudian Maulana Muhammad Saleh. Oh gitu Pak. Keterangan macam itu. Itu apa tuh Pak, kuburan dulu ya? Kalau menurut keterangan sejarahnya, Dia agak lebih joleh kan. kan ada tahunnya kok. Baca kan Pak? Tengok dulu ya. Ah. 1292. Oh, tahun kuburannya Pak ya? Iya, Tahun pemakamannya Pak ya? Itu setelah Masehi Pak? Inilah nggak jelas entah Masehi ini entah Hijriah, tapi kurasa ini Hijriah. Hijriah Pak ya? Orang nama pakai Hijriah. Oke Pak. Ini kemudian seperti seolah bersaing dengan gurunya karena menyalahi adab, beliau disuruh keluar atau begitu kondisinya. Karena memang ilmu beliau cukup tinggi, kemudian juga memang adabnya juga tidak mungkin setempat dengan guru beliau, termasuk guru ngaji beliau Abdul Halim. Beliau hijrah ke daerah baru untuk mengembangkan agama Islam. Apa memang ada versi seperti itu Pak? Kalau menurut apanya bukan gitu kan. Kalau yang di sini itu kan waktu setelah tamat ngaji Al-Quran itu, dia tentu belum puas dengan ilmu yang ada sebanyak itu, maka itulah dia hijrah ke tempat lain. Jadi sama sekali tidak ada semacam persaingan dengan guru Kalau beliau. itu kami tidak tahu. Tidak tahu, tapi kalau menurut Ya itu juga wacana dari rakyat yang ada orang-orang tua kan begitu. tak banyak yang kami kenal tidak banyak. Yang pertama itu yang orang dari Aceh itu. So, berapa orang Pak? Nah, ya, itu 2 aku tengok di dalam kubur itu 2 nisannya di situ. Terus kemudian ini Tuanku Abdul Halim ini. Terus kemudian yang kerajaan inilah apa ini? Tuanku Sultan Abdul Wahid ini. Terus cuma itu ada lagi tembak yang keramat di sana tuh. Kurang jelas apanya. Itu pengembang agama Islam juga. Terus juga ini dari orang Tembusa juga ini. Pengembang agama juga ini. Terus Nah, sekitar itulah yang bisa kami apa. Di sana ada juga yang temboknya tinggi ini tapi kita tidak kenal apa ini. katanya itu Pak isunya orangnya panjang ya, berapa senti itu Pak? Apanya? Panjang tubuhnya. Apanya tubuhnya enggak kita paham gitu ya. Tapi kurasa melebihi kalau tengok apa ini nisan ini kan jaraknya agak lebih daripada nisan orang kita biasa. Gitu, ada keistimewaan. Jadi perkiraannya Pak udah berapa tahun kubur-kuburan yang ada sini Pak? Nah, ini 200-an lah. Tidak 500-an Pak? Kurasa iya, mungkin dulu itu ada juga lagi kan. Banyak yang tidak dikenal macam di sana tuh. Ada lagi yang banyak kalau di dalam situ banyak yang kita tidak kenal apanya. Itu Pak. Jauh-jauh. Hari-hari apa aja ramai Pak dikunjungi masyarakat? Nah, kalau di sini ramainya Jumat, kemudian dekat-dekat puasa, sesudah hari raya. Tetap dikunjungi. Nah, ya, itu dari Basilam Melangkat itu pernah turun nggak rombongan? Ada juga, ada juga. Basilam Melangkat Pak ya? Ada. Selain itu Pak dari luar Riau mungkin dari mana aja Pak? Dari luar Riau inilah dari apa nih? Dulu dari ini Sumatera Utara.
Ada Pak ya? Ada itu ada pemiliknya di situ katanya, ada di seharinya pas itulah dia dari apa? Saudaranya. Iya. Baru dari mana lagi Pak? Dari luar negeri Pak? Luar negeri waktu tahun 84 itu banyak ini orang dari Malaysia. Ya, dia dari Malaysia lah kita katakan. Dari Perlis, Penang katanya. Gitu. Maninjau Pak ya? Iya, Suluk ikut Suluk di sini. Ikut Suluk Pak. Di rumah Suluk itu Pak. Iya. Ini apa ada rencana memang akan diadakan suluk akbar di sini mungkin Ustaz kan? Memang gitulah rencana Di dari Asia Tenggara ya. Kan ada kerajaan di sini Pak. Iya. Ada pengembangan agama Islam Pak. Harapan Bapak kepada pemerintah Rokan Hulu Pak? Ya, mengharapkanlah supaya ini terwujud, supaya kami yang udah tua-tua ini lah terutama kan, supaya nggak jauh lagi pergi Suluk sampai ke Basilam sana, udah ada di sini, cukup di sini aja lah kita, dan serta anak-anak cucu yang belum mengenal dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ini. Kemudian kalau ada desakan Bang Syekh Abdul Wahab Rokan itu diajukan sebagai pahlawan nasional, bagaimana sebagai orang kelahiran di sini? Memang mendukung Pak. Waktu setiap hari raya tahun yang lewat, kami sudah dibawa tuh dengan rombongan Pak Topa tadi itu, sudah sampai kami Silam tuh untuk mengajukan itu. Jadi bermusyawarah, yaitu antara dua orang Riau dengan orang Riau telah dipimpin oleh saudara Ismail tuh, yang kemudian tadi yang di Basilam itulah orang sanalah pimpinannya untuk melacak sejarahnya supaya dapat diajukan menjadi pahlawan nasional. Tentu kaum famili, sanak famili Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan di sini juga merasa sangat bangga. Iya, bangga. Ya. Benda-benda yang bersejarah hilang Pak. Itu yang dikatakan tidak ada yang hilang, cuma belum sampai hilang. Pilar. Batu pilar itu lah digali oleh tangan jahil, kemudian sudah ditumbangkan, dipahat, sudah dikasih cuka. Tapi alhamdulillah ketemu oleh orang-orang kampung, maka malam-malam hari itu juga diduduk kembali, ditimbun. Orang yang pelakunya Pak? Orang pelakunya orang-orang kita rohul ini juga. Lari Pak ya? Iya. Nggak sempat ditahan Pak? Enggak. Tapi udah didudukkan, dia pun kabur. Gitu Pak. Kabarnya tinggalnya di sini juga. Waktu itu kita nggak tahu kan, pura-pura entah berikat dia. Rupanya targetnya itu ya Pak? Itu targetnya. Pilar seperti ini, yang bekas makam seperti ini kan buatan Belanda ini Pak? Iya. Nah, ini kan nilainya mahal itu Pak. Sebenarnya nggak seperti barang antik tahan besi, tahan ini semua. Nilai lamanya ini juga sangat dalam. Iya, kalau aturannya kalau buatan-buatan kita ini itu contohnya hancur kan? Ya hancur. Kalau ini udah ratusan tahun masih. Ya, jadi Pak nggak ada pengamanan itu Pak mungkin dari masyarakat? Ada nggak harapan pemerintah menjaga yang situs-situs ini supaya dijaga, diamankan? Nah, kalau dikembangkan kan otomatis nanti penjagaannya juga udah resmi Pak. Iya, kalau dulu memang ada juga kita mendengar dari pihak kebudayaan ini mau mengamankan. Tapi sampai sekarang kan ternyata belum lagi. Iya. Gitu Pak. Orang ini dibuka, orang ini kulit ini, jadi ditulis ini mohon jangan saya dikuliti. Oh gitu. Iya. Kayu ini yang nangis. Iya Pak. Itu untuk apa? Banyak isinya kayak Pak. Salah. Cuma sanggup doh. Yang di situ tertentu, kita nengok batu tu, potong batu tu dibungkar tu. Iya, itu. Datang rumahnya tu, yang buka batu, yang tu dari Mumbai datang. Saya pakai sampan, pakai bot kan. Kami tahu ini tinggal di Nusa. Pas awak yang tahu kan, kami apalah, kami cegah malam tu. Menjadi doh. Tanah pemakamannya Pak? Kurang lebih 5 kalau pemakaman ini lebih kurang 2 hektar. Oh itu Pak. Keseluruhan tanah ini yang dibebaskan ini untuk dijadikan bangunan ini sekitar 5 hektar. Ini pilar yang Nah itu lah pilar. Sejarah itu pasti aku. Sejarahnya yaitu dibangun Belanda, di musim Belanda. Tapi ada juga orang mengatakan ini penyimpanan harta karun. Ada juga orang menafsirkan di sini satu-satunya di dalam itu ada benda, yaitu menunjukkan harta karun itu ada jaraknya sekian meter dari sini, ada juga orang menafsirkan. Jadi ini sudah ditumbangkan. Lu pernah mau dicuri Pak? Mau dicuri, sudah dipahat, sudah nah, dikasih cuka lagi. Terus? Nah, dia tahu udah dikenal oleh orang kampung kan, duduk kan ramai-ramai lagi.
Cukanya untuk apa maksudnya, Pak? Cuka itu untuk melembutkan ini kan, cuka lapuk. Cuka kota orang. Iya, sekarang dipahet itu. Berarti itu umurnya udah ratusan tahun ya, Pak? Kalau Iyalah. bentuknya sama yang di lubuk itu. Arah kau tetap air go. Satu arah. Berarti apa dari kalkun macam pilangga, ada pilar-pilar kan? Begitu dulu tuh. Kalau itu Aku ikut itu ada petanya. itu daerah Bon Pesen ini. Apa tuh? Pilar bos. Dengan hasil daerah itu sendiri. Oh, jangan minyak. Jangan ini kan gitu. Iya. Itu ngarukan. Lama harga 5 Itu malam. disampaikan langsung kamu Mbak. Di dalam wasiatnya itu ada gitu. Masuk eskavator mau. Nantinya Bangunan nanti kita coba APBD 1 dan pusat. sejak kapan perencanaan ini sebenarnya lebih intensif tentang Rantau Bina Satu ini? Sebab ini kan udah lama juga sebenarnya, memang udah menjadi legenda gitu di Indonesia Iya, Tenggara. memang. Kita udah coba kemarin itu kita sudah coba ajukan sejak tahun 2007 ya. 2007. Namun karena ini belum kita daftarkan sebagai benda cagar budaya, ini belum dapat kita mengajukan BED-nya. Kemudian setelah itu kita lengkapi persyaratannya, yaitu status tanahnya. Baru setelah status tanahnya selesai, baru kita buat perencanaan untuk pembangunan. Itu memang akan dibuat asli aslinya, makanya dengan konsultan juga turun dan aktivis. Iya, juga. sesuai perencanaan, sesuai dengan apa-apa yang ada di bekas-bekas peninggalan beliau. Bukti peninggalan dari Bapak Aceh. Itu Bu, rencananya perencanaan tahun ini memang hanya sampai ke perencanaannya atau bangunannya juga? Tahun ini hanya perencanaan dan ini kita mulai pembangunannya, insya Allah akan kita laksanakan secara bertahap, yaitu tahun 2011. Hasil ini memang rencana memang bakal direalisasikan seperti sampaikan Ibu Kepala Dinas tadi, tanggal 2010 ini akan perencanaan. Nah, sejauh mana sebenarnya komitmen tokoh masyarakat di sini tentang hal cagar budaya yang saat ini baru didaftarkan yang dibilang Ibu Kepala Bapak tadi, Kepala Pariwisata. Komitmen tokoh masyarakat kita di sini khususnya memang ini karena daerah kita. Mengingat cagar budaya ini sebenarnya udah memang melegenda sampai ke internasional. Yang jelas pada saat ini kita berterima kasih kepada Kepala Dinas Pariwisata ya, Bu Hajah Wiritawati, yang pada tahun 2010 ini bisa dimasukkan dalam perencanaan pembangunan tempat Keleton Guru. Komitmen masyarakat sebenarnya jauh-jauh hari sudah komit, apapun yang bisa mereka kerjakan untuk mengurangi mereka siap kapanpun dan saat kapanpun. Ya, komitmen ini terlihat ya beberapa kali diadakannya pelaksanaan haul ya Tarikat Nasabandi, tahun 2003 juga dilaksanakan, tahun 2006 juga dilaksanakan. Ditambah lagi dengan adanya perencanaan dari Dinas Pariwisata, ini menambah komitmen masyarakat ya untuk mewujudkan yang selama ini diimpikan. Gitu. Nah, sebenarnya tapi dengan infrastruktur yang ada saat ini, apa memang ada tingkat kesulitan tersendiri saya lihat, Ketua, karena memang infrastruktur juga belum sangat kita mendukung dengan kondisi kita nggak melewati jalan darat yang relatif lebih singkat begitu. Nah, harapannya gimana? Upaya mensukseskan daripada pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata ini juga harus didukung oleh dinas-dinas terkait. Ya, salah satunya adalah Dinas Bina Marga, Pengairan dan Pertambangan, dan juga Dinas Perindak juga ikut serta dalam hal ini. Masalah infrastruktur untuk tahun 2009 kan kita sudah anggarkan dari APBN.
yaitu 6,3 miliar. Berarti kan sudah ada upaya ya, sudah ada upaya untuk memfasilitasi daripada kendala infrastruktur tersebut. Nah, untuk tahun-tahun ke depan kita juga komit memperjuangkan daripada infrastruktur yang terkendala ini. Insya Allah perubahan APBD 2010 ini juga kita perjuangkan bagaimana jalan itu juga diprioritaskan untuk dilaksanakan. Bukan hanya di APBD kabupaten, tetapi kita akan upayakan nanti di APBD provinsi lewat Komisi 3 DPRD Kabupaten. Partisipasi masyarakat, alhamdulillah, sungguh sangat tinggi sekali. Artinya baik dari segi investor maupun pelaksanaan proyek, alhamdulillah selama ini tidak pernah kendala dari masyarakat. Artinya masyarakat sangat mendukung, sangat mendukung, malahan alat-alat yang ada pun masyarakat ikut mengamankan. Masuk hibah mungkin. Nah, ya artinya salah satu komitmen masyarakat khususnya Ranto Bundong Sakti ini kita kan sangat berterima kasih. Menghibahkan lahan untuk pembangunan itu 4,5 hektar. Ini kan luar biasa. Secara sukarela ya, Pak? Ya, secara sukarela. Ini kan luar biasa. Yang harus kita beri reward kepada masyarakat Ranto Bundong Sakti ini. Yang dikatakan nanti mereka adalah orang pedalaman, tetapi cara pemikiran mereka sungguh jauh luar biasa. Ini yang perlu kita, artinya yang sangat kita dukung dari pelaksanaan kegiatan ini. Dan alhamdulillah di lapangan tidak ada kendala sama sekali. Dalam pengertian jauh-jauh hari pun ya sama-sama kita lihat tadi ya tidak ada hambatan kita untuk jalan. Artinya 2 minggu ini mereka gotong royong ya untuk menyiapkan apa yang kita butuhkan. Nah, gitu.